Oh, oke. Kalau pribadi saya rasa saya kepuasannya sekarang adalah kalau bisa membesarkan perusahaan tadi, membawa dia ke the next level. Ya, halo kawan Scale Up, jumpa lagi di Scale Up Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, Bapak Henry Felix Mulia, benar ya? Benar. Nah, atau kita panggil dengan nama Bang V. Ya. Nah, kenapa spesial? Karena Om Felix ini, Bang V ini sebenarnya adalah temannya Pak Helmi Yahya ya? Iya, Sohib ya? Betul. Sohib. Junior atau senior? Junior saya. Juniornya Pak Helmi ya? Mas Helmi 81, saya 82 angkatannya. Oke, saya baru lahir tuh 82 Pak. Iya, makanya. Cuman ya ini spesialnya kenapa? Karena beliau mampir dulu ke podcast saya sebelum mampir ke podcastnya Pak Helmi. Nah makanya itu spesial gitu. Nah Om V ini bener-bener udah melanglang buana ya di dunia investment udah lama banget ya. Asli Jakarta ya Om ya? Asli Jakarta. Asli Jakarta ya, di Betawi juga ya. Lahirnya di Manado sih, karena ibu saya orang Manado, bapak saya Chinese. Oh lahir Manado. Oh oke. Terus pindah ke Jakarta. Jakarta. Keliling-keliling, ayah saya di Bank Indonesia, jadi pindah-pindah ke Makassar, ke Balikpapan dan lain-lain kota di Indonesia sebelum di Jakarta. Manadonya di mana lahirnya? Di Air Madidi. Oh Air Madidi. Iya. Oke. Manado keren banget sih, aku suka banget tuh. Udah beberapa kali ke sono. Enak ya. Iya. Ya it's home lah ya. Iya. Dia punya cuaca enak, apalagi kalau ke Langowan sono ya. Ya, Langowan itu favorit Belanda dulu. Banyak noni-noni Belanda tinggal di sana. Makanya kalau Manado yang dari Langowan bule-bule dikit. Iya, benar. Dan Manado itu sama Chinese itu agak mirip ya. Ya karena kan kita kedatangan dari Filipina, orang-orang dari sana mampir di situ. Jadi kulitnya ya mirip-mirip lah. Ya, katanya keturunan Mongol kalau nggak salah. Betul, banyak juga di sana. Iya, keturunan Mongol. Jadi dulu katanya ini teman aku yang orang Manado bilang tuh dulu katanya dari Genghis Khan datang ke sono gitu, terus ada keturunan dia, makanya tuh orang Manado tuh ya mirip-mirip gitu kayak orang Mongol. Campur-campur, ada Spanyol, ada Filipina, mungkin dari Mongolnya juga ada. Iya. Makanya Om V agak bule dikit ya mungkin. Amin. Ya berapa puluh persen. Nah anak 2 ya Om ya? Anak 2. Udah gede ya? Lumayan udah. Yang satu udah 31, yang satu lagi udah 24-an, cewek cowok. Berarti udah kerja, udah berkarir sendiri ya? Sudah. Istri kerja juga atau di rumah? Di rumah, sudah di rumah. Ya, karena istrinya menemukan suami yang itu mampu minta memenuhi. Dia di rumah. Bukan, karena gini, suami yang sukses itu adalah suami yang mampu memenuhi kebutuhan istrinya. Betul. Istri yang sukses itu adalah istri yang mampu mencari suami seperti itu. Gitu. Nah, Om V ini ya sukses, nah istrinya makanya sukses juga. Gitu. Iya. Tapi dulu saya melihatnya bahwa anak-anak waktu masa kecil, bapaknya sibuk, kalau dua-duanya sibuk di luar, siapa yang ngurus anak? Nggak mungkin babysitter, bekal-bekal untuk anak bertumbuh itu ke depan, mulai fondasi agama, fondasi keluarga dan lainnya itu harus ditanamkan. Jadi kita memilih istri saya berhenti kerja, saya tetap kerja. Nah itu kawan sekali penting banget tuh ya, bahwa kita tuh kejar karir tuh boleh, tapi keluarga itu tetap yang paling utama ya Om ya. Betul. Jadi buat kami kita menerapkan keluarga itu adalah fondasi di mana hubungan kita dengan anak itu juga dibangun secara spesial. Kami berteman, bukan ayah dan anak-anak, tapi saya berpartner dengan mereka. Jadi mereka merasa nyaman dengan saya. Anaknya cowok cewek atau cowok dulu? Cowok cewek. Cowok cewek ya. Yang gede cowok. Yang gede cowok. Cewek yang kecil ya. Nah dia udah masuk di podcastnya Mas Helmi. Nanti harus masuk ke podcast saya. Dia berkarir di Meta. Oke. Ya, nanti Facebook zaman dulu. Ya, nanti bilangin ya Om masuk podcast saya. Boleh. Siap. Apa Nildo Fadrino? Ya, Nodri Valdrino. Nodri Valdrino. Ya.
Yang cewek juga namanya Deandra di IT juga. Pasti anaknya keren-keren dan pinter-pinter karena bapaknya ini bukan pinter tapi jenius menurut saya. Enggak lah Pak, biasa aja, kita nggak seneng belajar itu aja. Makanya usia sekarang pun masih bisa catch up dengan anak-anak muda. Itu kan ilmu tuh kan banyak di teman-teman saya yang seumuran tuh udah nggak mencoba mempelajari apa tren ke depan. Jadi akhirnya kalau bicara nggak nyambung. Kalau saya juga Mas Helmi juga ya kita mencoba mengikuti perkembangan zaman dengan ikut belajar tentang NFT, tentang kripto, tentang banyak teknologi baru yang berkembang. Nah, jadi sehingga kita tetap long lasting lah istilahnya. Tetap up to date ya Om ya? Betul, betul. Kalau enggak nanti keburu cepet tua loh. Makanya Om kayaknya tuh semangat terus. Aku lihat ketemu Om Felix itu nggak pernah kelihatan tuh ya sama ya kayak Pak Helmi ya, nggak pernah tuh kelihatan tuh capek, lemes gitu loh. Bahkan fisiknya tuh lebih kuat dari saya sih menurut aku. Sehari tidur cuman berapa jam Om? Sehari tidur 45 jam aja. 45 jam kan? 45 jam. Nah itu tuh luar biasa tuh. Bahkan ya penampilan gini kan juga menyesuaikan diri sedikit lah biar kelihatan masih berjiwa muda. Sekarang kan nggak pakai kaos kemeja tangan panjang gitu kan, nggak gitu lagi, tapi lebih casual. Dari situ aja kita bikin semangat tuh Mas. Betul. Om Felix ini ABG ya. Angkatan Angku baru gocap. Oh ya angkatan babe gue juga babe bisa. Gue itu. Ya. Om dulu di lulusan STAN ya sama itu ya, makanya Pak Helmi ya. Persis. Saya lulus angkatan tahun 82, masuknya ya kalau di kita. Helmi 81. Habis itu lanjut ke Auckland ya? Ya, ambil MBA. Berapa tahun? 2 tahun ya? 2 tahunan lebih. 2 tahun. Habis itu ada nggak lanjut, ada further higher education atau enggak after Auckland udah selesai? Sejujurnya ada tapi online. Saya nggak tampilkan. Okay. Saya sudah selesai S3 tapi online. Memang hobi belajar ya kayaknya ya? Ya itu menantang diri sendiri aja sih. Tapi saya saya udah berkeluarga waktu itu, udah punya posisi lumayan. Jadi kan nggak bisa jalan gitu untuk meninggalkan karir, pilih sekolah gitu. Saya pilih karir, tapi ambil online course. Keren banget. Dulu tuh aku tuh sebenarnya aku di Aussie kan waktu itu di Perth. Nah abis itu aku sebenarnya udah ambil honors. Sebenarnya aku udah eligible untuk ambil S3 juga. Iya. Cuman disuruh balik dagang ya udah akhirnya gak lanjut sampai sekarang. Tapi ya oke lah ya, semua orang ada pilihan hidup masing-masing kan ya. Iya, yang penting kita nggak menyesali pilihan kita lah, ya kan? Kita tetap happy, tetap berjalan sesuai goals kita itu. Betul. Nah abis itu berarti mulai karir pertama tax ya Om ya? Ya saya di pajak. Gimana tuh ceritanya? Sejujurnya waktu itu kalau lulusan STAN kan kalau dia punya ranking yang lumayan dia bisa pilih mau minta di penempatan di mana, mau Jakarta, Manado, Ambon dan lain-lain kota-kota atau instansi mana. Ya saya pilih di pajak karena image-nya bagus gitu ya, jadi saya masuk di situ. Seperti itu. Itu Om beasiswa atau bukan di STAN? Beasiswa full jadi government. Katanya ini kemarin soalnya ada tamu juga nih Pak Sony yang martabak itu. Ya, Orange. Benar. Dia tuh kemarin ngomong bahwa kalau misalnya beasiswa di STAN itu harus kontrak kerja ya 10 tahun ya. Oh, kalau saya karena sudah sampai S1, S2 gitu bisa sampai pensiun sebenarnya. Sampai pensiun. Kita kerja. Tapi kok bisa nggak tengah jalan bisa itu? Kalau dia kita kan melunasi kembali. Biaya pendidikan kita bayar. Kembalikan. Oke. Jadi kalau dibayar biaya pendidikannya itu bisa putus kontraknya berarti. Iya, nanti kan ditagih. Ya, kita ajukan permohonan mau berhenti, lalu dari departemen akan kirim surat tagihan gitu. Oke. Ya. Nah, habis itu lanjut ke Sari Husada ya? Pertama ke Pricewaterhouse ya. Oh, PwC. Oke. Top 4 tuh. Lalu mulai di situ masuk ke SGM. Katanya the youngest finance director ya? Umur saya waktu itu kaget juga sih umur 32, 33 ya. Jadi
salah satu mungkin yang termuda dari Bursa Efek gitu, di SGM umur 33 jadi direktur. Peer saya kan umurnya udah 45 50 gitu. Itu Sari Husada Mas masuk udah IPO? Sudah. Oh, oke. Baru abis itu lanjut ke Anabatik ya Om? Oh enggak, pindah dulu ke Sinarmas, lalu ke Mayora, bantu-bantu, lalu ke Ricis Nabati, pernah dengar? Ricis tahu. Baru di Anabatik 2014. Berarti dulu FMCG ya kebanyakan ya? Kebanyakan saya FMCG gitu, makanya bodinya cocok tuh. Jadi makanan terus tuh. Sampai sekarang nih di Salmon kita ada anak binaan ya, itu ada 7 brand itu food semua. Oh. Nggak tahu mungkin partnernya juga memang kebetulan jagoan food. Saya lihat saya akhirnya masuk kok food juga gitu. Hati yang gembira adalah obat. Happy suka makan jadi harus makan terus gitu ya. Tapi jangan ditiru lah. Ya, tadi kita udah ngobrol sedikit, jadi abis ini nanti aku bagiin tipsnya bagaimana kalau Om Felix kan jagonya bagaimana menyulap perusahaan jadi bagus, jadi profitable. Nah nanti kalau saya mudah-mudahan bisa bantu orang untuk mencapai berat badan yang lebih ideal gitu. Ya boleh. Biarpun tetap doyan makan Om. Jadi hobi makannya nggak apa-apa jalan terus gitu. Cuman lebih bertanggung jawab, lebih disiplin. Nah, Anabatik ini perusahaan yang Om Felix dalam journey-nya itu consultation ya kan sampai IPO ya berarti ya. Itu perusahaan apa Anabatik Teknologi ini boleh diceritain, terus journey-nya tuh secara singkat gimana Om sampai bisa IPO? Saya bergabung tahun 2014, sebetulnya awalnya mau cari investment, kemudian dapat dari Jepang waktu itu, tapi Jepangnya minta supaya perusahaannya IPO. Jadi kita siapkan, saya di hire sebagai CFO-nya. Di hire tuh Oktober 2014, Jepangnya udah mau minta cepet, 2015 Juni sudah listing. Itu salah satu proses IPO yang pernah saya alami, sangat cepat tuh, cuma less than 6-7 bulan itu prosesnya. Nah setelah listing kita ya berhasil menggalang kerjasama dengan Alibaba, dengan banyak perusahaan lainnya. Nah, berarti masuk 2016 ya tadi? 2014. Nah, IPO-nya berapa lama? 2015 sudah IPO. 1 year? Less than 1 year. Less than 1 year. Jadi Oktober 2014 deal, ya. Persiapan IPO dengan kalang kabut, dengan tidur nggak pulang-pulang gitu ya. Bulan Mei sudah selesai. Jadi bulan Juni udah listing. Okay. Itu memang perusahaannya udah ready? Sejujurnya sih belum ya. Karena misalnya ya beberapa requirement dari perusahaan publik, misalnya dia harus punya corporate secretary, itu belum punya gitu. Kayak gitu-gitu legalnya belum bagus, mesti disiapkan, proses dokumentasi mesti kita standarisir lagi. Melakukan laporan yang antara komersial dengan permintaan requirement bursa kan berbeda. Kayak gitu itu masih banyak PR-nya Pak. Less than 1 year? Iya. Jadi semua stakeholder, saya kan koordinatornya, chairman dari steering committee, kita encourage untuk ngedukung. Jadi kalau sampai jam 2 malam saya telepon juga harus bisa jawab gitu. Nunggu, karena ada deadline dari, yang saya ingat tuh ada deadline dari OJK, tanggal sekian harus masuk. Laporan auditnya belum keluar nih. Saya nungguin di depan kantornya Pak, malam-malam, bahkan akhirnya masuk sampai jam 2 pagi. Supaya bisa jam 8 pagi besokannya bisa masuk ke OJK waktu itu. Sampai sebegitunya udah kita kerjakannya. Nah ini kawan Scale Up ini udah terverifikasi ya, karena kebetulan timnya Ko Erwin, salah satu tim saya Pak, kenal Pak Felix juga dari Anabatik gitu. Jadi ini ceritanya udah terverifikasi, jadi memang benar gitu. Jadi Pak Felix ini magician ya menurut saya gitu ya. Ada tim Pak Erwin? Ada ya, yang ex Anabatik. Ya. Oh gitu. Ya dia kenal Pak Felix, GM manager saya. Jadi memang ya less than 1 year. Itu kayaknya stress levelnya kayaknya udah tinggi banget. Iya. Jadi kalau kita mau IPO kan kita mesti mikirkan banyak hal tuh Pak. Samping
present business, tapi what next setelah IPO? Ya, future ya. Yeah, within next 5 years ya business plan-nya. Itu yang sebetulnya stressfulnya di situ. Karena kan kita harus visioner dulu pertama. Itu melihat ke depannya tuh mau kemana dalam waktu less than 1 year itu kan nggak bisa kita mimpi sekejap. Akhirnya kita gali potensi semua, dirangkum, diolah sampai keluarlah satu prospektus yang bagus. Karena IPO itu basically is not only selling the company ya, tapi selling the dreams ya, selling the vision. Betul. Jadi yang kita mesti pelajari kalau IPO itu adalah continuous dream. Itu underlining story dari IPO adalah continuous dream. Sehingga begitu Anda listed, itulah saatnya Anda memulai sebetulnya. Jadi mimpi itu kan dibawa ke depan sehingga investor membeli mimpi Anda. Nah, Anda dikasih uang untuk membiayai mimpi Anda. Untuk capai ke tujuan itu kan. Iya. Gitu. Setelah mimpi tercapai, Anda bisa bermimpi lagi, Pak. Bahkan waktu masih dalam proses pun Anda bisa bermimpi lagi. Karena begitu masuk di capital market, is basically dunia financial kan terbuka lebar buat Anda. Iya. Ya kan? Mau terbitkan bonds, mau terbitkan obligasi, mau terbitkan right issue. Jadi banyak sekali keuntungannya di dalam satu perusahaan yang sudah listed. Di samping dari sisi perpajakan juga lebih murah, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu yang mesti dipahami oleh founders. Continuous dream is key untuk perusahaan IPO. Gitu. Contoh misalnya Gojek kemarin kan dia udah punya mimpi lagi ke depannya mau apa. Gitu. Kalau nggak ada mimpinya, investor nggak masuk lah. Beda antara investor yang financial dia cuma cari cuan, tapi ada investor yang visioner dia lihat perusahaan ke depan itu bagaimana trendsnya. Ya. Pak, tapi ini kan IPO ya, terutama kalau yang Anabatik itu kan mungkin termasuk yang sukses ya, gitu ya. Iya. Tapi kan sekarang kita juga lihat bahwa trennya mungkin mohon maaf ya perusahaan tech ya banyak ya di Indonesia bahkan worldwide kayak Bukalapak, ya kan, Goto, lalu Grab, is for me buat saya unsuccessful gitu loh maksudnya. Maksudnya naik mungkin ya istilahnya saham ya dipom-pom gitu kan, tapi abis itu kan lost the traction gitu, turun gitu loh. Mungkin satu-satunya perusahaan IPO tech yang bagus itu Wir ya. Ya. Wir itu Pak Daniel Surya. Ya, Om Fe ikut juga. Nggak ikut tapi berteman aja. Oke. Kira ikut. Nah, Wir itu kan merupakan yang berhasil ya menurut aku gitu loh. Nah, ini kenapa nih fenomena tech company yang IPO itu bukannya malah naik? Kalau dulu kan kita lihat Facebook turun bentar habis itu naik. Amazon luar biasa ya kan. Netflix juga naik turun cuman trennya upward gitu. Cuman sekarang nih kita lihat banyak tech company nih yang IPO cuman kurang bagus ya menurut aku ya in this time frame gitu. Kenapa kira-kira? Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, saya tidak memberi pendapat secara berlaku umum gitu. Tapi saya menganalisa sendiri untuk kepentingan saya. Kuncinya adalah di valuasi sebetulnya. Oke. Jadi tech company yang kemarin melakukan IPO umumnya fokus di valuasi. Ya, biasalah orang ngejar valuasinya sudah 1 triliun, sudah unicorn, sudah dekakorn, itu hebat gitu. GMV ya? Ya, GMV-nya juga dilihat berapa sih potensinya, GMV-nya bertumbuh berapa juta orang yang follower dan lain-lain. Akhirnya ujungnya kan dikevaluasikan tuh Pak, GMV-nya dinilai berapa sih potensinya. Saya nggak bilang itu salah, tapi saya kan orang lama nih ya. Old mind ya? Old mind. Saya juga old mind Pak. Nah, kalau saya tuh lebih percaya kepada liquidity, cash flow, break even point. Ilmu-ilmu saya yang saya pelajari adalah seperti itu. Itu akuntan banget. Akuntan banget, benar-benar. Nah, ini dikombinasi dengan valuation game. Biasanya saya selalu begitu. Valuation game adalah bermain valuasi. Nah, ketika masuk ke bursa, banyak orang yang tidak dalam tanda kutip mempertanyakan valuasi ini. Bursa itu jahat Pak, kalau valuasinya besar 15 triliun atau berapa. Tapi begitu mereka melihat tidak ada dreamnya tadi, dreamnya tidak baik, tidak bisa direalisir,
mereka akan menghukum. Hukumnya di harga saham langsung ngedrop. Nah kalau Bapak tadi kasih contoh ini dari Bapak ya, dari beri contoh misalnya Weir. Weir Group valuasinya mungkin salah satu yang termurah. Saya pernah nulis di IG saya, bandingkan Weir dengan GoTo. Weir cuma Rp185, bagaikan gajah lawan tanduk gitu, lawan GoTo pada saat itu. Tapi perhatikan, saya buat seperti itu. Weir itu menjual future, Pak. Nah ini future dreams-nya ini yang dihargai oleh konsumen, oleh investor. Sehingga sahamnya, ya Bapak tahu sendiri harganya sekarang berapa dari harga perdana dulu. Ya, aku udah nggak ikutin sih, cuman waktu itu naiknya kalau nggak salah sampai pernah hampir 1.000 ya, mungkin 4 kali lipat ya. Kayaknya. Dari subscribernya saja sudah oversubscribe sampai berapa ratus? 220 kali. Ya. Kemudian dari harga saham, karena investor tuh nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Jadi valuation game gede itu saya invest bagus gitu. Tapi lihat juga dianalisa fundamentalnya gimana, laporan keuangannya gimana. Ya kalau laporan keuangannya banyak kelemahan kan jadi aneh ya Pak. Ya itu Weir mungkin laporan keuangannya masih sederhana karena kan dia masih metaverse ke depan. Nah metaverse ini dianggap prospek bisnis masa depan. Sehingga orang mau masuk ke situ lebih menghargai daripada yang sudah berjalan selama lebih dari 10 tahun tapi belum kelihatan kayak gitu. Ya. Pak, boleh nggak kalau aku asumsi begini juga nih bahwa alasannya kenapa Weir itu sukses dibanding yang tadi saya sebut beberapa perusahaan tech lainnya adalah mungkin secara fundamental kayak perusahaan tech lainnya itu yang mungkin IPO-nya kurang baik ya, baik Goto, Grab maupun Buka, itu mungkin nggak gara-gara mereka itu secara fundamental bukunya masih belum profit gitu loh. Sedangkan Weir biarpun profitnya ya nggak luar biasa, cuman dia nggak making a loss gitu loh maksudnya. Sebenarnya nggak sesimpel itu Pak. Nggak sesimpel itu bahwa yang making loss itu nggak bagus, yang making profit itu bagus. Kita nggak ngelihat numbers only based on that. Kita ngelihat ya kita drill juga angka-angkanya itu dari mana, sehingga terus kemudian kita lihat kalau di sekarang ini loss, kapan dia akan menjadi hijau. Nah itu kan kita lihat trennya bagaimana. Kalau trennya kita ngelihat lah kok ini nggak ada kejelasan nih untuk kapan nih menjadi hijau, ya itu beda lagi persepsinya. Kalau Weir profitnya kecil misalnya, sudah ada profit, dia bisa jadi loss kalau salah pengelolaan. Tapi kita melihatnya, mungkin investor melihat future bisnisnya menjanjikan. Apakah dia akan loss atau dia profit itu belum terjadi. Jadi dia mempunyai semacam keuntungan bahwa dia akan masuk ke dalam satu bisnis di mana masyarakat awam belum mengerti, masyarakat dunia juga belum mengerti dunia metaverse itu kapan, kayak apa, karena metanya sendiri juga masih terus mengembangkan kan ya Pak. Tapi dengan dia masuk ke situ, dia menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang bergelut di bidang meta. Nah itu satu advantage. Orang lebih suka ambil yang ini menjanjikan. Apakah janji ini terpenuhi atau tidak? Waktu yang akan menjawabnya, tapi kita percaya dengan konsepnya Weir. Oke. Nah, satu hal yang saya pelajarin juga, kebetulan kemarin ada ketemu sama ngobrol, kita Zoom meeting sama salah satu CMO-nya Weir. Aku udah ketemu Pak Daniel juga, cuman ngobrolnya sebentar Pak Gupta Sitorus kemarin ada ngobrol. Jadi dia udah ceritain juga tentang visi misinya Weir gitu ya. Nah, kalau saya lihat mungkin juga kenapa ya selain kita ngomong dreams dan laporan apa segala macam, mungkin bisnis model menurut saya ada pengaruh juga gitu. Karena yang baik yang tadi saya bilang yang lost money itu tech company yang underperform IPO-nya, itu kalau saya lihat bisnis modelnya itu direct to consumers dan banyakan burn money. Sedangkan Weir ini kalau saya ngobrol kemarin ya bisnis modelnya ya, dia bukan bisnis model yang burn money sebenarnya gitu. Jadi dia growth gitu. Dia memang butuh investasi besar. Tapi dia punya monetization itu jelas kalau menurut aku gitu. Jadi mungkin itu yang orang lihat ya kayaknya ya. Jadi monetizationnya jelas. Jadi dia tahu nih bahwa kedepannya untuk Weir ini growth gitu, dia nggak burn money terus gitu loh. Karena banyak startup sekarang tech company mereka ya tadi yang kayak Pak Omve bilang gitu ya, bahwa mereka tuh pentingin valuation.
mereka nggak peduli tuh burn money terus nggak masalah gitu loh. Yang penting customer acquisition gitu loh. Sedangkan kalau yang old mind ya kayak saya gitu ya, Pak V juga mungkin saya rasa sama, itu ya boleh kita bakar-bakar uang terus gitu. Cuman pada satu titik kita udah harus stop dan kita udah harus mulai earning money gitu kan. Nah, Wir itu udah buktikan menurut saya pribadi ya, tolong koreksi kalau saya salah. Wir itu udah buktikan they can earn money gitu. Mereka masih punya future projections, dan future projectionsnya itu juga nggak involve too much burning money gitu loh maksudnya. Investasi iya, huge investment iya, tapi nggak burn money dalam proses jangka panjangnya itu gitu. Jadi kalau investment ini jadi jelas gitu. Sedangkan kan banyak perusahaan tech itu kan sekarang kan mereka burn money masih nggak tahu nih 5 to 10 years masih burn money terus atau enggak gitu loh. Iya. Setuju. Ya itulah salah satu komponen yang saya bilang tadi, kita menganalisa. Salah satu item yang mungkin itu cost-nya paling besar adalah customer acquisitions. Dan mereka tetap fokus di burn money. Padahal perusahaan ini kan sudah, ya kalau Bapak contohin GoTo gitu kan sudah 12 tahun lebih. Yes. Dan dia masih keep on burning dengan segala macam diskon, promo, ongkir, barangkali nantinya mau kemana. Nah, investor kan melihat proyeksi Anda tuh gimana nih ke depan. Apakah masih tetap burn money? Kapan mulai stop burn money-nya dan bukan sudah mulai membangun bisnis realnya? Atau mau terus-terusan ini kompetisi diskon GoFood, diskon ini kan lucu. Untuk perusahaan yang sudah 12 tahun dengan nilai triliunan masih bermain di situ. Ya. Memang itu fenomena Pak. Misalnya e-commerce, Shopee atau Topet semua kan mainnya savingnya di free ongkir dan lain-lain. Itu satu pertanyaan besar buat kita. Ke depan tuh mau gimana? Wir punya satu keuntungan, advantage. Dia bisnisnya B2B banyaknya juga. B2C-nya belum. Jadi mereka dengan komitmen yang sekarang mereka banyak melakukan MOU dengan berbagai macam institusi. Ini kalau saya tidak salah, hasil IPO akan mereka gunakan sebagian besar untuk membangun IT mereka, fundamental IT untuk mempersiapkan masuk ke metaverse. Nah, dengan kombinasi IPO-nya dananya dipakai secara benar, bukan untuk burn money semata-mata. Buat apa dia juga burn money ya? Nah, karena dia tidak ditusi tadi, benar-benar untuk membangun infrastruktur IT dalam rangka mempersiapkan dunia metaverse ke depan. Nah, sementara calon customer sudah berdatangan dengan MOU itu kan udah satu tahap awal bahwa beberapa bank, institusi pendidikan, bahkan nanti kopi saya juga anak binaan saya mau tanda tangan nih tanggal hari Rabu minggu depan dengan kopi masuk metaverse. Keren. Nah, jadi nanti kita minum kopi di metaverse itu ya? Iya, feelingnya sama loh katanya sih Pak, cuman kita nggak tahu ya, pakai Oculus ngeliat hidupnya di situ. Bayarnya pakai kripto nanti. Oke, keren. Seru sih Pak. Buat saya tuh masa depan tuh cuma dua loh Pak nabinya. Yang satu Meta, yang Mark Zuckerberg, satunya lagi Elon Musk. Karena kalau perkembangan iPhone kan udah berhenti ya. Smartphone itu kan udah kemarin kan cuma ganti kamera lah itu. Nah, yang Mark Zuckerberg berfokus pada dunia, bagaimana dunia ini bisa diperlambat proses kehancurannya dengan memperkenalkan metaverse. Kalau Elon Musk kan ambil jalan pintas, mendingan dipindahin aja dunianya atau manusianya dipindahin ke outer space. Itu menarik sih dunia masa depan, future kita tuh ada di dua orang itu kelihatannya tuh. Iya. Oke. Nah, sekarang ini jadi yang aku simpulin juga dari tadi ngobrol sama Om V bahwa sebenarnya orang IPO itu memang harus jelas ya tujuannya ya gitu ya. Benar. Apalagi ya maksudnya banyak juga orang IPO, habis itu IPO itu buat uangnya dia buat exit lah ya kan. Itu kan kurang bagus ya sebenarnya ya buat exit. Ada juga IPO habis itu dia buat akuisisi aset dari ownernya, ya banyak lah IPO yang seperti itu gitu ya. Nah sebenarnya IPO yang benar itu adalah tools yang digunakan untuk catapult ya, membawa perusahaannya itu to the next level ya sebenarnya ya. Jadi dia punya cheap source of funding, betul ya kan, sehingga funding ini bisa digunakan untuk membuat baik current owner maupun yang new owners
untuk menikmati growth dari company itu ya. Betul. Dan company itu juga bisa maintain the CAGR, company annual growth rate sama profitability-nya ya. Betul, yang benar, betul. Jadi investor cerdas harus lihat rencana penggunaan dananya mau buat apa, apakah itu masuk di akal atau enggak. Terus pemegang saham lama ambil untung duluan atau enggak, itu kayak gitu-gitu kita perhatikan Pak. Ya kan. Dari situ kita bisa menganalisa, oh ini perusahaan bagus, perusahaan jelek, perusahaan main-main, ada yang cuma akal-akalan misalnya kayak gitu. Ya. Oke. Om V sekarang sibuk apa nih selain di Anabatik sebagai konsultan, ada bikin venture VC juga ya? Iya, dengan teman-teman Mas Helmi juga di sana bikinlah yang namanya Salmon Ventures gitu. Salmon Ventures boleh ceritain nggak itu awal mulai gimana, terus fokusnya target marketnya ke mana sekarang Pak? Jadi ide awalnya tuh kalau Mas Erwin kan pernah ikut juga CEO Mastermind ya. Nah ngobrol-ngobrol sama Mas Helmi, dia bilang Lix ini CEO Mastermind ini banyak perusahaan yang butuh coaching, bimbingan, investment dan lain-lain, tapi mereka nggak tahu mesti kemana. Alumninya kan sudah ratusan perusahaan Pak, bagus-bagus. Mungkin ribuan sekarang. Sekarang ribuan barangkali ya, dan mereka rela membayar mahal untuk mendengarkan Mas Helmi, Mas Gita dan Mas Wowi, Mas Andi ngobrol tentang mimpi menjadi bisnis yang besar. Tapi kan ini ada gap yang tercipta antara omongan para dewa tadi di atas sama realita. Ya. Nah kami ide awalnya dari Mas Helmi, dia ajak saya untuk menciptakan jembatan antara yang tadi di realita dengan yang mimpinya para dewa, jembatannya kita gitu. Itulah cerita singkatnya, lahirlah kita dari ngomong-ngomong di warung kopi, makan. Nah kebetulan makannya makan salmon teriyaki, jadi ini namanya apa? Makanya namanya Salmon Ventures. Udah nggak usah bingung lah, ada yang lain, ada yang namanya salt, ya garam kan gampang gitu ya. Dia itu Salmon Ventures, udah salmon aja gitu. Itu bukan soto makannya. Untuk makannya nggak soto atau sate kambing kan repot gitu. Ya, salmon ternyata ada filosofinya bagus. Jadi salmon itu ikan yang selalu melawan arus. Nah, kita juga mau mencoba mengarah ke sana. Tidak semata-mata mencari perusahaan bagus, tapi perusahaan yang punya potensi kita garap, kita bantu, kita dukung, kita building, kita dampingi. Jadi nggak cuma taruh uang. Kalau venture capital kan cuma taruh uang Pak, taruh uang didoain supaya sukses gitu ya. Nah, kita nggak, Anda perlu apa, kita bantu manajemen keuangan, laporan keuangannya diberesin, biasanya masih banyak berantakan, legalitas masih banyak yang kurang, kita beresin. Sistem IT-nya kita provide, kita kasih bantuan sampai mereka itu siap untuk kalau quote and quote dijual kepada investor, tapi sudah rapi. Jadi kita kurasi detailnya. Itu yang sedikit membedakan approach kami dibandingkan dengan franchise lain. Jadi udah dibikin ekosistemnya ya Om Felix ya? Jadi kita sudah bangun ekosistem pendukung karena kita nggak mungkin jalan sendiri. Nah, kita punya anak-anak Ivy League juga sebagai bagian dari kita, lulusan dari Harvard, dari Amerika semua banyak di situ. Bahkan ada yang di Korea, jadi ada perwakilan di Korea gitu ya. Jadi kita bangun ekosistemnya dan itu kita tawarkan kepada calon klien yang berminat. Jadi saya mau daftar cuman Ivy League ya, aku bukan Ivy League jadi. Gak apa-apa Pak, ini kan biasanya orang kan melihat tuh lulusan sana langsung, padahal saya kan lulusan lokal juga dari sana aja. Ya. Oke, ya udah habis nanti aku daftar deh. Mana tahu diterima di Salmon Venture. Kebetulan doyan salmon juga. Nah, kan enak. Salmon itu harus mati berkorban buat anak-anaknya tuh. Telur sebatu dia bertelur kan dia mati akhirnya. Oke. Ya, kita begitu mati tapi bangkit lagi lah, reinkarnasi. Iya. Reinkarnasi jadi unicorn. Jadi unicorn. Ya. Nah, target marketnya itu kliennya ada tertentu nggak? Maksudnya mungkin dia mesti udah jalan running berapa tahun atau dia mesti ada omset sejumlah berapa gitu? Karena kami venture builders ya Pak. Yang kami pentingkan dia sudah punya konsep yang jelas. Itu saja. Pertama konsep, dia sudah bisa membuktikan konsepnya itu bisa jalan. Nah, itu biasanya makan waktu 1-2 tahun. Nah, dari situlah kita mulai evaluasi kelayakan dia untuk kita bantu atau bagaimana lah ke depannya. Jadi minimal running 1 tahun atau 2 tahun? 1-2 tahun, misalnya nih ya Bapak
mau bikin nasi goreng gitu ya. Nah, Bapak kan harus membuktikan nasi goreng Bapak laku atau enggak. Nah, tapi saya nggak masuk pada saat Bapak bilang, Pak, saya mau bikin nasi goreng, ajarin dong bikin nasi goreng. Enggak, saya nggak masuk di situ. Saya masuk pada tahap berikutnya dari situ. Nasi goreng Bapak sudah terbukti enak, tapi Bapak belum punya sistem logistik, inventory, dan lain-lain. Nah, kita masuk bantuin. Terus Bapak bilang, Pak, ini nasi goreng saya udah punya 2-3 cabang, saya mau jadi 10 atau 50, saya bantuin. Kita partner di setiap titik, tapi tetap kalau saya harus bantuin di awal nanti energi saya nggak cukup. Jadi Bapak garap dulu nasi gorengnya sampai dia berkembang 1-2 tahun, kelihatan customernya ada dan nasi gorengnya diakui sebagai enak, bukan saya yang ngomong tapi udah ada customernya. Di situ the next levelnya kita bantu. Oke, jadi minimal 1-2 years Ya, ada traction, ya kan, kelihatan. Jadi ya jangan burn money ya. Ya, Nggak boleh burn money ya. Kita nggak main burn money. Harus profit, oke. Dan baru nanti ngobrol ke Salmon Ventures ya. Dia punya mimpi nih. Ya. Setelah ini semua dia mau kemana? Karena nanti yang bertanggung jawab si founder, Pak, bukan kita. Kita kan cuma mendampingi. Iya, iya. Oh iya dong pasti. Jadi the foundersnya kan is the hustler. Kalau dia nggak hustle ya buat apa diinvest gitu kan? Betul. Nah, jadi kawan scale up, kalau Anda kemarin Pak Sony juga sama, cuman dia lebih food industry. Nah, jadi kalau Anda punya bisnis ya, konsep bisnis udah jalan 1-2 tahun, lalu udah ada tractionnya, dan Anda pengen scale up to the next level, langsung aja kontak Pak Felix Mulia di IG-nya Salmon Ventures. Nanti kita kasih linknya di bawah ini. Ada. Ya, nanti langsung DM aja ke adminnya. Ya, nanti akan di follow up lebih lanjut. Jadi ya ini channel Scale Up ini juga kita undang tamu-tamu tuh bukan yang teori ya. Ya. Tapi Pak Felix ini nih udah praktisi dan udah bikin banyak sekali perusahaan IPO gitu ya. Salah satunya yang terkenal ya Anabatik. Ya, jadi kawan Scale Up yang pengen scale up bisnisnya, punya mimpi mungkin suatu saat pengen jadi unicorn ya kan. Bisnisnya berarti boleh apa aja Pak? F&B atau apapun, atau ada spesifik FMCG atau gimana Pak? Nggak ada spesifikasi, tapi kita melihat mimpinya mau kemana dan kita kaji apakah ini memungkinkan untuk bertumbuh. Oke. Cuma sekarang memang yang lagi rame food, ya, tapi ada perusahaan IT, fashion, itu bisa. D2C juga boleh. D2C itu direct to consumers ya? Pakai e-commerce? Pakai e-commerce. Oke. Ya, jadi bagi kawan Scale Up yang pengen ya scale up bisnisnya dan pengen dapat mentoring langsung dari V dan teman-teman Ivy League ya, mungkin nanti juga Pak Helmi bisa gabung ya. Untuk coaching, nah langsung aja klik link IG-nya Salmon Ventures. IG-nya Pak Erwin juga ada kan, Scale ID. Ya, cuman kan kalau saya ini kan lebih ke arah edukasi aja. Edukasi ya. Nah, tapi kalau mau yang langsung ya praktisi dan langsung ya ini kan, jadi dewa-dewa ngomong ini manusia, bagaimana manusia bisa menuju surga ya, di mana dewa-dewa itu ngomong ya jembatannya adalah Salmon Ventures salah satunya, melawan arus kan Pak. Betul. Ya. Oke. Nah, oke, saya rasa sih mungkin obrolan kita nih keren banget ya, dan sebenarnya kalau mau dilanjutin nih bisa tambah 1 jam lagi nih. Kalau ngomong gini bisa sampai pagi Pak. Betul. Banyak ya yang menarik di dunia kita kan. Betul. Nah, cuman kayaknya kalau kita ngobrol itu nanti sebenarnya saya ada satu ide Pak. Nanti kita ngomong abis ini. Abis ini kita ngobrol, nanti mungkin ini kalau dilaksanakan bisa nambah leadnya juga sih buat Salmon. Boleh. Gitu. Nah, kita ada game satu singkat ya. Ada kan? Adalah studi kasus. Jadi masing-masing nanti menjawab pertanyaan dari Asa. Pertanyaannya adalah, kasusnya adalah jika seandainya bayangkan Pak Fen dan Pak Erwin itu terjebak di luar angkasa. Terus perlu dievakuasi dan membawa 5 barang. Barang apa yang akan dibawa dan sertakan alasannya. Itu ganti-ganti game, gue kira yang sama. Iya. Ikut aja, boleh dimulai dari. Jadi 5 barang. 5 barang yang sekiranya akan dibawa, dan kenapa bawa barang ini? Dari bumi mau ke ruang angkasa. Enggak. Dari bumi di ruang angkasa. Jadi saya mau
Jatuh Kalau angkasa. kalau pulau angkasa, oh 5 bara, apa bara? Itu oksigen termasuk nggak? Kalau nggak saya mati. 15. Ya. Oke. Ah, Siapa dulu? Saya bilang ya tuan rumah. yang sudah siap dengan barangnya aja. Iya, barang-barangnya udah siap. Oke. Ya, yang pertama oksigen. Tadi kan udah ngomong. Ya kita basic necessity saja lah. Oksigen, makanan ya, canned food yang tinggal dibuka makan, air pastinya. Ya, lalu mungkin smartphone. Ya, Netflixnya udah di-download semua filmnya, YouTube gitu ya buat ya episode udah gue download gitu. Lagi apa ya? Lagi mungkin baju ganti, nggak kepikiran. Baju ganti. Tadi mau bawa dumbbell, teman sono kan gravitasi. Oke. Ya, Kalau saya mungkin juga sama ya, kurang lebih basic necessity, oksigen, makanannya mungkin udah bentuk kapsul ya, udah modern. Karena kalau can kan mesti dimasak juga di luar, nggak ada yang masak. Makanan, entertainment oke lah, karena kita nggak tahu di sana beberapa lama. Lalu apalagi baju ganti saya rasa nggak apa-apa ya, bau-bau dikit di luar. Sendiri kan sendirian udah ada, jadi saya nggak bawa baju ganti, saya bawa hiburan semua entertainment lah untuk kepesanan, ada buku belajar gitu, dan terakhir mungkin ya foto artis juga ya, ada kehilangan yang gitu. Luar biasa. kalau gue foto anak istrinya udah di smartphone. Oh, udah tadi kan katanya Netflix. Iya, enggak ngeles pak. Ngeles. Saya istri kalau nonton marah. Itu marah nggak dibawa katanya gitu. Oke, terima kasih. Oke, thank you gamenya. Aca. Oke, ini untuk penutup aja. Nah, Pak V ini mungkin sampai 2025 nih ada visinya mau ngapain gitu. What's your vision, your mission until 2025? Boleh pribadi, boleh Salmon, terserah. Oh oke. Kalau pribadi saya rasa saya kepuasannya sekarang adalah kalau bisa membesarkan perusahaan tadi, membawa dia ke the next level. Itu visi saya. Jadi ada beberapa perusahaan sebagai klien yang sedang kita bina untuk menghadapi tahun 2025 untuk ke tahun 2025. Beberapa mungkin kalau semuanya dimudahkan oleh Tuhan bisa go listing di tahun 2025. Kenapa saya pilih 2025? Karena 2024 masih pilpres, jadi tunda dulu deh. Pil-pil lah banyak. Iya banyak, mulai dari tahun 2023, tahun depan kan udah rame tahun politik. Ya kita investment mungkin akan sedikit direm atau apa. Ya itu konsekuensi satu tahun politik transisi. Sampai terbentuk pemerintahan baru 25 kick off kita jalankan. Kalau semuanya berjalan dengan baik, mudah-mudahan ada yang IPO. Itu membesarkan kepuasan kita adalah kalau ada satu anak perusahaan yang kita bina, klien kita yang darinya kecil, tapi sekarang bisa jadi listing di Indonesia. Bursa Efek. Oke. Jadi itu mimpinya ya supaya kita berjaya di rumah sendiri ya, bukan perusahaan lokal ya. Pak Erwin, bandingkan kita di perusahaan listrik baru berapa? 700-an ke perusahaan Pak, dengan 250 juta penduduk di Indonesia. Bandingkan dengan Singapura, bursa efeknya sudah ribuan perusahaan Pak. Padahal cuma di bawah 10 juta penduduknya. Jadi kenapa sampai seperti itu? Masa nggak ada sih misalnya 1 tahun 10 untuk ngejar Singapura aja masih berat. Ya. Kita baru sampai di level mungkin sekitar 700 perusahaan yang listing. Ya. Nanti kita akan telurkan Pak. Gitu Pak, telurkan lagi. Nggak mau kalah lah sama Singapura gitu kita. Betul. Ya, Indonesia harus jadi global player, tapi yang penting Indonesia berjaya dulu di rumah sendiri. Betul. Ya, gonna show the world that Indonesia itu negara dengan potensi yang besar sekali. Tapi jangan cuma jadi market. Yes. Nah, itu kuncinya Pak. Jadi player, jadi global player, jadi produser. Jangan cuma asing masuk kemari, makan perusahaan di sini, jualan produknya di sini. Ya. Yang lokal Indonesia naik gitu kan, bahkan bisa ke Nasdaq barangkali, atau pemain regional kan bisa Pak. Ya. Itu impian kita juga, impian perusahaan saya juga sama. Iya Pak, saya encourage sekali karena di Indonesia yang menjadi regional player aja bisa dihitung dengan jari. Asian ya, Asian.
Southeast Asia ya. Ya, region. Asia Tenggara. Oke. Jadi itu mimpinya ya, dan kita doakan semoga 2025 minimal satu. Tapi kalau bisa few companies gitu ya, IPO, and then bukan cuman IPO karena IPO bukan end game, tapi menjadi baru regional player, baru global players. Oke, ya kita doain itu. Nah, mungkin ada pesan buat kawan-kawan scale up, bagaimana kalau dari seorang Henry Felix Mulia, ada pesan-pesan, silakan. Ya, pesan saya cuma satu. Mungkin Anda merasa bingung ya dengan sekarang kondisi dan lain-lain, bisnisnya nggak berkembang. Tapi saya bilang bertahan, fokus di satu hal yang menjadi mimpi Anda dulu. Jangan diganggu dengan mimpi-mimpi yang lain kebanyakan. Jadikan satu mimpi Anda itu, make it big, make it great, and make it your parents proud. Itu. Jangan berpikir, wah saya mau begini. Satu, apa yang menjadi mimpi Anda, fokus di situ. Oke. Jadi intinya adalah fokus ke satu yang menjadi core strength kita, dan bikin itu gede banget. Your passion. Ya, your passion sampai sampai itu benar-benar people know you for it gitu ya. Good. Thank you banget Om V dan kawan Scale Up. Hari ini kita udah belajar, ini menurut saya keren banget, dan ilmunya ini benar-benar next level banget ya gitu. Jadi semoga kawan Scale Up juga terinspirasi, dan kalau Anda misalnya pengen bisnis Anda di scale up ya, jadi mau mencapai surga ya yang dewa-dewa ngomong, pengen ada jembatannya, langsung aja kontak Om V dan timnya di Salmon Ventures. Nanti link IG-nya kita taruh di bawah ini, dan Korin doakan dalam 2-5 tahun mendepan Anda bisa scale up bisnis Anda, dan bukan suatu mustahil Anda bisa listing di Bursa Efek Indonesia dan bahkan menjadi regional, bahkan global players. Thank you banget Om V. Siap. Untuk waktu dan ilmunya. Sekian dari Ko Erwin, salam cuan.